pun kau awali dengan bismillah, doa. Tetapi energi yang kau ciptakan materi. Loh, aku nganggo bismillah kok. Loh, harut marut yang pakai bismillah. Tetapi yang diciptakno itu energi materi. Uang, kawan. Nah, makanya kau tak arano sihir dengan karomah itu hampir sama. Ono sing gerak gaib ya tangan. Ya Allah, gerakkan ya Allah, gerakkan ya Allah, gerakkan berputar ya Allah, gerakkan berputar. Karo kowe merentano ya Allah berputar terus. Sing apik sing ndi? Ya Allah, gerakkan ya Allah, ya Allah, gerakkan ae. Sing elek sama konsepnya. Lagune coba meditasi itu. Kon delok gak meditasi. Pasti dia berdiri, menggetarkan tangannya, terus kemudian begini, ya toh, menyedot energi alam itu pun dihului Rasulullah kon sholat 5 waktu. Lah kon meditasi ngono, tok anut jer garbala tapi kon ninggalno sholat, gaya apa cah? Rasulullah itu ngajari yoga, yogane Rasulullah itu sholat 5 waktu cah. Meditasi itu diajari sapa iku jenenge Yunus. Berdiri karo ngene. Iku kelakuannya orang-orang tukang sihir garbala. Masya Allah, kok niku tambah disesatno atuh. Nek podo yogane, kenapa kok ninggal sholat? Sholat iku meditasi yoga sing diciptakno karo Kanjeng Nabi, sing dihalalkan niku. Lah apa gunane kon ngene? Oh, Rasulullah ngajari lembut, Allahu Akbar. Bari ngono diajari doa. Ayo kita berdoa. Tapi nganggo donga, oke, tak jabarno saiki ya. Ya Tuhan, jadikan diriku magnet daripada uang. Uang mencintai diriku ya Tuhan, ya Allah. Wah, ngono, oke. Tak takoni, apakah doamu mustajabah dan dikeramatkan oleh Allah? Kalau kau pakai doa-doa yang kau ciptakan sendiri, tak takoni, dicepakno kalam suci nang Al-Quran. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad. Ikut teko Allah, kau tidak gunakan itu. Kenapa kok Islam begitu kok nggak bisa cepat menarik rezeki sing hebat itu? Karena Allah mau membagi wakni firman Allahu darul akhirah walatan sana si baka minatunya akan kubagi karo Allah iku mana untuk akhirat dan untuk dunia. Tapi nek kamu itu kau minta terus nang dunia, kenikmatanmu ang akhirat dicabut karo Gusti Allah, diblukno kabeh nang dunia kon. Maka kau akan kejebak ke alam materi. Karena Allah itu, kalau mau yoga, dengan yoga saya bisa menarik suatu materi dulu kalau saya belajar ilmu loa. Kemudian saya tersadar diri, hingga saya dengan teman-teman para ulama-ulama cendekiawan itu merubah sistem dari toreko ini. Nah, terus gak kanggo lah Asmaul Husna dicepakno Gusti Allah iki kok.
Tersinggung iki Allah iki. Nah. Mungkin kau bertanya kenapa dengan begitu cepat? Terus kenapa kok orang-orang toreko itu kok berkesan lambat dan lain sebagainya? Karena itu tadi dibagi sama Allah. Mana yang ilmu batinmu itu menyerap, mana yang untuk ahli akhiratnya, mana yang untuk dunianya. Terbagilah energi tersebut, tidak ditumpuk blekno teko kono. Satu saat dirimu tidak ada potensi karena itu hasil karya dari sihirmu, maka tidak akan berguna untuk anak turunanmu. Bukan Gus tidak menjatuhkan, Gus hanya sekedar cerita. Sekarang di dalam ayat surat Al-Kahfi, bagaimana dengan Harut Marut itu menyuburkan sihir. Maka Allah itu menurunkan Al-Quran, maka sudah kucukupkan kesempurnaan dari Quran. Nek arepe wirid to ayat, nek arepe zikir asmaul husna ambe afdholun zikir la ilaha illallah. Zikir menyebut berulang-ulang. Zikir asma Allah disebut berulang-ulang. Zikrullah wa zikrukum, menyebut berulang-ulang. Zikir, berzikirlah kamu, menyebut dengan asmaku berulang-ulang. Allah ya, dari sifat-sifat asmaknya. Kemudian kau punya materi, jabatan, sebut berulang-ulang. Syirik gak? Kue zikir Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Karim, Ya Karim. Niat Asmaul Husna B. Energi daripada Asmaul Husna itu masuk meruang lingkupi dirimu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Fatah, Ya Allah, Ya Salam, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Latif. Bagus gak? Oke. Terus kue nyebut, ya fulus, ya fulus, ya duit, ya duit, ya duit, kau hampiri aku. Wah, kudune ilahi anta maksud, ya Allah jangan tinggalkan hatiku untuk bisa mengenalmu. Ya Allah dekatkan dirimu dengan diriku, jangan engkau lepas dari genggamanmu. Ya Allah, opo kudune, gak jadikan aku manut uang. Aku mencintai uang, uang mencintai. Nah untuk bila mindalik, kau mati akan dikeramatkan dengan materi, maka kau bukan bagian dari umat Islam, maka kau tukang sihir. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan yang berlogika satu, terus ngapain kalau memang instan itu bisa dibentuk agama? Terus ngapain dengan agama yang agama toreko-toreko yang dibangun oleh para aulia yang sudah keramat? Terus apa gunanya Al-Quran diturunkan bahwa itu kalam-kalam suci yang sudah dicipta oleh Allah untuk konsumsi manusia sebagai landasan wirid, sebagai landasan acuan untuk ihdinas siratal mustaqim. Terus buat apa toreko-toreko itu ada yang wujud pengenalan sama Allah? Terus buat apa pula disediakan Asmaul Husna dan sifat-sifatullah hanya untuk manusia mencetak energi ilahiyah dari asma-asmanya? Kalau hanya itu aja, sadar sesuatu yang disebut berulang-ulang disebut zikir. Sesuatu kalimat yang dikeramatkan dan disebut pula dibaca berulang-ulang disebut wirid. Zikir yang baik ya zikir Asmaul Husna, bahkan afdholun zikir la ilaha illallah. Abdul zikir wis dijelasno. Nah nek kau nyebut hai uang, kau datang padaku, hai uang. Berulang-ulang zikir gak ini? Zikir. Tapi apa sing dizikiri? Sadar. Kenapa cepat?
Ya karena memang tidak ada durasi akhiratnya, Cak. Kau nang dunya ya urusanin dunya. Dan barang sing cepat instan itu akan mudah menguap luas. Buat apa kalau kaya tanpa dirimu sendiri? Dulu itu merebak, tidak usah bertuhan, hanya untuk membaca berulang-ulang apa yang kamu inginkan. Loh. Gampang loh, Pak. Medan yang dicat kuning kalau digesek terus menerus, sing jadi landasan gesekannya akan berwarna kuning. Medan yang berwarna merah kalau digesek terus menerus, medan yang menggesekkan akan berwarna merah. Iki umpama ireng iki putih, kon gesek terus menerus gini, iki dadi ireng. Iki pamane abang iki putih, kon gesek terus menerus iki ketularan abang. Zikir. Jikalau ini medan magnet, ini besi searah, dia akan menjadi magnet. Magnet dari magnet yang digesek ini tadi kekuatannya. Dihiasilah dengan Asmaul Husna hidup itu. Waqni fiman atollahu darul akhirah walatan sanasi baka minat dunya. Ayo ditafsiri. Tujuan hidup kita untuk negeri akhirat, walatan sanasi baka minat dunya, hanya saja dunia tidak kita lupakan. Oke. Nek kon zikir iku kepada Allah sing negeri akhirat kono kuwi sing jauh ke depan, zikiri Asmaul Husna. Walatan sanasi baka minat dunya, boleh kau sebut materi tapi tidak boleh sebanyak daripada Allah yang kau sebut. Setelah zikir ya Allah ya Ghaniyu ya Allah ya Kami ya Allah ya Rahmanu ya Allah ya Rahim ya Allah ya Razzaq ya Allah qul huwallahu ahad malam jali malam jula malam yakul kubanan bismillahirrahmanirrahim malam jali malam jula malam yakul kubanan. Terus baru kau menyatakan ya Allah, beri kami kemuliaan, beri kami kekayaan, beri kami mobil. Boleh kau sebut tapi tidak boleh sebanyak yang kau zikirkan. Boleh. Walatan sana si bakamina dunia mek sitik kok. Tujuan kita hidup untuk negeri akhirat. Zikir sing akeh untuk negeri akhirat. Walatan sana si bakamina dunia, hanya saja dunia ini jangan kau lupakan. Boleh kau sebut ya Allah, beri kami uang berlimpah ya Allah. Tapi setelah kau menciptakan suatu aura energi ilahiyah, energi ilahiyah, waqni biman atollahu darul akhirah walatan sanasibaka minat dunya. Setelah kau zikir baru berdoa ya Allah, berikan kami ganjaran di dunia ini berupa kekayaan atau berupa kecukupan untuk landasan kami dalam ibadah supaya kami menjadikan iman kuat. Orang yang diakai walatan sana jibaka minat dunia, orang yang diakai dunia nek uang. Bismillah mek sithik kuwalik iku dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono, ya Allah ya Rasul berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikan kami ini uang, berikan kami ini jabatan, berikan kami ini ini. Bismillah, aku pakai bismillah iya. Tapi iku sing setitik, sing oke iku kagungane Gusti Allah. Jenenge puji-pujian. Nek kamu ada berdiri menyerap energi, kamu duduk, kamu sujud menyerap energi. Rasulullah sudah ngajari yoga kok.
Allahu Akbar, yogane Rasulullah. Tarik nafas lagi, Allahu Akbar, rukuk. Allah, sehat yogane Rasulullah kuwi. Kok niki rek. Loh, ya apa sih? Supaya energi itu meruang lingkupi dirimu itu dibutuhkan syariat. Kenapa? Supaya energi yang kau zikir itu bisa masuk ke sendi-sendi seluruh tubuhmu hingga kau merasakan nikmat dan sehat. Itu maksud Rasulullah. Sing sadar ya. Mana ada dari jamaah yang penganut hukum loa sekarang kondisinya terpuruk sama mana? Saknali kok ono Pak. Sekarang kondisinya terpuruk. Sementara harta kalau sudah kau dapatkan, sementara kalau dia pergi dengan sendirinya secepat itu, sementara itu pula kau stres karena kau tak pernah menyimpan energi lah ya. Tambah semakin jatuhnya amblas kondisi bunuh diri. Karena apa? Karena kau nggak dijaga di dalammu itu. Lantas buat apa Allah menyusun sesuatu makanan batin yang disebut Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Bahkan Abdul Dzikir la ilaha illallah. Karena ada sebagian yang disimpan untuk hatimu sebagai ilmu, sebagian ada yang disimpan oleh Allah untuk di akhiratmu, sebagian ada yang diwujudkan untuk materimu. Itulah keseimbangan yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat Rasul-Rasulnya. Nah, itu sudah pernah terjadi saat 3.500 tahun yang lalu terjadi di zaman Nabi Sulaiman di surat Al-Kahfi. Ceritanya malaikat 2 yang diturunkan untuk mengajarkan ilmu kepada manusia ning kliru sihir. Ning kliru sihir. Gus, pada Allah. Semuanya, makanya agama ini kan wujud pengenalan. Baik itu sifat rasa, baik itu asma'nya, baik itu perilaku dan akhlaknya, sampai menyerap kepada sesuatu hal yang memang dibutuhkan kos. Kalau kita berzikir terus menerus hingga kita mengadakan suatu kenikmatan, maka genetik kita berubah menjadi suatu akhlak. Pengetahuan pun akan berubah menjadi unsur orang-orang yang bermakom tinggi. Terus itu dibaca, ya Allah. Apa gunanya lungguh ki wirid ya Allah. Sama meditasi. Cuman gak menyebut materi, nyebutlah Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Karim ya Jabbar ya Mutakabir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku menciptakan gaung resonasi energi ilahiyah. La illallah. Enggak melupakan dari Rasul sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, karena memang berdurasi dunia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau ridhoi. Ya niku lho. Ghairil maghdubi, jangan jalan yang kau murkai, sama-sama jalan itu. Jalan yang diridhoi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan toreko itu, bukan jalan yang dimurkai sama Allah. Cepat boleh jadi jatuhnya cepat. Nah, perbedaannya, seorang yang pernah sukses dari zikir toreko, kemudian dia bisa kaya, jikalau dia diuji oleh Allah bangkrut, dia masih terjaga hatinya. Tapi seorang yang sihir garbala, dia pernah sukses jadi tukang sihir begini ya, begitu dia jatuh tak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa di dalam hatinya, tambah semakin ketul.
Bagaimana kau meminum obat yang sering dosis tinggi, dosis rendah, gak akan mandi meneh nang awakmu. Jikalau kau sudah kaya dengan mengkonsumsi sesuatu materi-materi sebagai landasan zikirmu, apa yang terjadi? Saat kau jatuh, kau akan mengembalikan ke asal permukaan itu yang dulu pernah sukses. Dosisnya harus lebih dari itu. Karena tak ada yang tersisa. Dan sang materi akan mengabdi kepada sang pembuat energi tersebut. Jadi ya tidak bisa terwarisi. Total. Beda tipis ya. Beda tipis. Nah, logikanya piye mosok Gus tidak sedang mengadakan pembenaran dak. Ayo kita berlogika. Terus buat apa Allah memberikan hidangan makanan batin yang disebut Asmaul Husna? Cukup dirimu mengingatku dengan nama-namaku yang terpuji. Afdolun zikir la ilaha illallah, zikrullah wa zikrku. Banyaklah kamu mengingat-ingat aku, sebanyak mungkin kau mengingat. Zikrullah wa zikrku, banyaklah kamu mengingat aku, sebanyak mungkin kau mengingat. Oke, ya. Nah, jikalau kau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim, umpama saya orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim, ya Tuhan, ya Rob, lancarkan apa yang jadi cita-cita dan keinginanku. Kemudian kau menyerap, hai Tuhan, cintai aku, maka kau akan mencintai aku, dan aku menjadi magnet dirimu. Dan berarti zikrullah wa zikrkum kak, kau banyak mengingat Allah atau banyak mengingat materi? Masih mengaku bismillah cak lu akendi. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Bagi yang penganut-penganut itu, kita manusia harus legowo, karena ini suatu ilmu yang harus dibedah. Tersinggung atau tidak, sakit atau tidak, memang seperti ini adanya. Saya juga penganut hukum tersebut dulunya, cuman saya memakai ulul albab logika. Dan inilah kunci rahasianya. Apa bedanya? Selagi-lagi kita itu mengenal sihir dari kecil, kita juga mengenal mukjizat dan karomat dari kecil, tetapi kita belum tahu kriteria perbedaannya. Bagaimana sih berbeda? Kita sering melihat cerita bahwasanya seonggok tali dicipta sama tukang sihir Fir'aun jadi ular, dilawan dengan seonggok tongkat sama-sama benda mati, dijatuhkan juga jadi ular. Kenapa yang satu sama benda mati jadi ular, juga satunya sama benda mati jadi ular? Yang satunya disebut sihir, satunya disebut mukjizat. Nah, perbedaan inilah yang melibatkan Allah dengan tidak melibatkan. Ya, semua manusia bisa sihir kok. Bisa. Bisa. Diri si telesik suatu sifat baik itu berbeda. Tergantung pengagumnya, pemakainya. Mbak, ngapunten jenengan iki. Ngapunten iki nggih. Lenggah mriki mon. Gak ilok nang kono, lenggah mriki. Nah, nggih, mriku mawon. Nah, iki kena sihir. Nah, kok sampean melok aku omong.
Nah, iki kena sihir. Iki sihir, Pak. Gak kroso deh ini. Apa Gus? Tergantung sing ngomong, aku malah ngomong. Tergantung sapa pengagumi, sapa sing kena sihir. Ngopo yo? Karena iku tadi di bedding energi Mbak iki tak bedding dengan suatu perintah. Ki hipnosis membedding energi apa? Mengikat energi perintah ini. Nah kebetulan aku seorang Gus yang gurunya beliau. Ikut dia. Nah ini nganggo agama. Satu Mbak, ngapunten, nun sewu. Niki iku sopane nganggo agama. Nah, nun sewu. Umpama Mbak iku mau nggak gawe bahasa iki bahasa sihir yo. Rini untuk tanpa akhlak. Tetep dek yo pindah. Nunggu. Nah iku bedane tukang sihir karo wong agama. Nyuwun ngapunten nggih, ngapunten. Jenengan mriki dihalusno meneh ya iso. Ono sing luwih halus meneh sing wong iku nurut kaya robot. Mbak, jenengan ningali kula. Nggih napa Gus? Tercatat nomor mboten jenengan kali kula. Kula tanglet ya. Nggih. Kula mboten nate nyusahaken jenengan. Nah, kepingine jenengan saya, nggih Gus, jenengan mriki melok gak? Tanpa sadar ini. Anak dibocorke duduk sihir, duduk karomah. Tak praktek lomba engko milih rene. Lah ora iku jeneng wis pedhot. Wong arepe dites Gus moh aku nang kene ae. Ngono. Iki kan ora apa-apa iki mau praktek itu langsung disentuh. Nah, iki bedding energi. Jangan iki. Semua manusia punya potensi karomah karo potensi sihir. Makanya sapa sing takwa iku mesti samina wa ta'na, dia ngikut. Membedding energi, mengadakan energi ikat antara energi saya dengan energi ini, ibu ini. Alus tambah kena. Oh, latif ya. Ngapunten nggih. Demi kebaikan jenengan. Nggih Gus. Tambah kena. Monggo jenengan mriki mau lu melu iku mau. Sampai kasar pun kena. Tergantung orang yang itu. Nah, ini bayangkan ini. Semua materi pasti berenergi, energi mengandung ruang materi. Itu pasti. Demikian kamu itu tidak dengan akhlak. Tidak melibatkan Sang Pencipta. Kalau melibatkan Sang Pencipta yang ada adalah tindak tanduk kesopanan. Aku mau sihir. Bahkan seluruh dunia bisa aku sihir. Nek aku disyuting nang YouTube, kabeh wong jam yang sama nonton. Pemirsa yang ada di rumah, saya akan melakukan sesuatu yang Anda nanti akan merasakan. Ngomongnya rodo akeh supaya beddingnya hebat. Maka seluruh jutaan manusia dengan rasa yang berbeda akan ngikut rasa saya. Karena disinilah Allah. Wah macam-macam bisa aku ngomong kayak bakul jamu itu. Pengen buktinya ya. Rasa ini akan menghampiri rasa Anda. Oh, nonton nanti angkat tangan kalian semua yang di rumah. Gus gue pura-pura ada yang belum ngangkat. Ayo itu. Saya tahu itu padahal yo epok Gus. Wah pemelo. Putar tangan Anda. Anda merasakan apa? Rasakan, putar tangan Anda. Padahal rasanya gendeng kabeh. Anda gila semua. Kenapa ngikuti bedding energi saya? Seluruh dunia akan ngikut. Ono opo? Karena penasaran. Seluruh dunia akan ngikut. Anda akan merasakan rasa opo? Dek kepengin lho. Padahal rasa gendeng lho. 5 juta orang pada gila semua. Hipnosis namanya itu. Hipnotis itu dengan ditidurkan, dimeremno matane itu
satu fungsi panca indera ditiadakan, kemudian di navigator pikiran itu hipnotis. Kalau hypnosailing itu perintah hentakan, kon melek, hipnotis di atas hipnotis ini. Masih melek, mbak, iku mau melek, enggak tidur, enggak. Melek, tapi dengan hentakan. Karena 1 poin saya sudah menang, apa? Saya gurunya. 1 poin saya menang. Saya gurunya. Otomatis mesti nurut saya. Hentakan ini, Mbak, minta tolong. Nah, Anda kesini. Ini ikut. Meskipun di dalam hatinya ada suatu pertanyaan, ada apa ya? Nah, kan ngotot ya, Pak. Oh. Nah, itu hati-hati. Nah, iya. Hari inilah betting energi ikat. Kok Gus ngomong ini, cerita ini, awakmu sedang terikat dengan kekuatan Gus. Nek gak terikat, kamu tidak akan meyakini. Demikian orang-orang sing anut ilmu rasa, ilmu apapun, kalau dia mengedarkan itu, demikian hentakan-hentakan itu diberikan seperti yang di 212. Kita butuh keadilan, kita butuh hentakan itu sudah mengikat. Oh iya bener aku. Gampang nyesat ngomong itu. Jihad fisabilillah. Seorang teroris nak ngajari ngono kuwi. Kamu itu belum tentu kaya raya. Kamu itu belum tentu jadi konglomerat. Melarat akeh yoe. Satu yang bisa menjamin kamu masuk surga. Belum tentu kamu mati akhir hayatnya husnul khotimah. Satu yang bisa menjamin kamu masuk surga. Apa? Seorang syuhada. Terus kok dadi bom bunuh diri. Hentakan ini. Iya, masuk akal. Kamu kalah gelombang, tak gelombang ikat. Tapi tidak bisa terjadi bagi orang yang punya Rahman. Guyu sih. Gak iso perubahan. Allah satu. Kumpulan di sini nggak koyok ngono lah gitu, nggak mampu kowe merubah diri kita, karena sesungguhnya Allah Rahman, mencintai semua. Allah untuk siapa saja. Kalau mau ibadah jangan banyak-banyak kamu menyinggung Allah. Zikir itu pakai asmaul